Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada pada edisi 25. Pada edisi 25 ini kita coba membandingkan antara dua prasakata benda. Yang pertama prasakata benda 1, yang kedua prasakata benda 3. Kita tahu bahwa prasakata benda 1 komposisinya KB plus KS. KB sebagai kata inti atau sebagai kata yang dijelaskan oleh kata sifat. Kemudian FKB 1, FKB 3, ini komposisinya KB1 plus KB2. Jadi FKB 3 ini terdiri dari dua kata benda, KB plus KB. KB yang pertama kita sebut KB1, KB yang kedua kita sebut KB2. Kata inti tetap KB seperti ini, tapi KB dijelaskan oleh KB juga, oleh KB2. Di sini KB dijelaskan oleh KS. Kemudian KB dalam FKB1 disebut apa? Masih ingat? Kata yang dijelaskan dalam FKB1 disebut man'ut. Sedangkan kata yang menjelaskan, kata sifat, disebut na'tun. Ya, na'tun. Jadi man'ut, na'tun. Kemudian dalam FKB3, kata yang dijelaskan atau KB1 ini disebut mudhaf. Sedangkan KB2 yang menjelaskan KB1 disebut mudhafun ilaih. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan FKB1 dan FKB2 itu tidak begitu kentara. Coba lihat, rumah baru itu FKB1 oleh karena komposisinya KB plus KS. Rumah itu kata benda, baru itu kata sifat. Bandingkan dengan rumah guru. Nggak begitu jelas perbedaannya dalam bahasa Indonesia. Ya, rumah guru, rumah itu KB1, guru itu KB2. Jadi rumah guru ini KB sebetulnya. Rumah baru ini KBKS. Tapi dalam bahasa Arab perbedaannya sangat jelas. Ya, oleh karena apa? Oleh karena dalam bahasa Arab, dalam FKB1, KS itu harus ngikutin KB. Dengan kata lain, KS itu harus selaras dengan KB. Kalau KB beralif lam, KS ikut beralif lam. Kalau KB itu bertanwin, KS ikut bertanwin, misalnya. Tetapi dalam FKB3, ini KB1 ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian KB2 harus majrur. KB2 harus majrur. Nah, di sini ada 8 pasang FKB1 dan FKB3 ya. Jadi sebelah kiri FKB1, sebelah kanan itu FKB3. Coba kita lihat. Rumah baru, kata benda, kata sifat. Berarti FKB1. Rumah baru, kata benda, kata sifat. Ya, apa perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2? Ini rumah barunya sebuah, tidak tertentu, ya. Bisa rumah baru apa saja, sedangkan nomor 2 itu rumah barunya tertentu, ya, tertentu. Kemudian sebuah jam rusak. Ini jam itu kata benda, rusak itu kata sifat. Ya, pakai sebuah, berarti nakirah, tidak tertentu. Atau dia bertanwin. Jadi kalau sebuah itu bertanwin. Nah, di mana tanwin diletakkan dalam FKB1? Tanwin diletakkan di kata benda. Jadi yang bertanwin itu kata bendanya. Ya, kata bendanya. Dalam ini nomor 3 ini jamnya yang bertanwin. Kalau di sini rumahnya yang bertanwin, ya. Sedangkan kata sifatnya ngikutin kata benda. Jadi kalau kata bendanya bertanwin,
kata sifatnya juga bertanwin. Nah, ini rumah baru itu alif lam. Di mana kita lekatkan alif lam itu di rumah. Jadi rumahnya beralif lam, sedangkan kata sifat ngikutin rumah. Kalau rumah beralif lam, baru juga beralif lam. Kemudian nomor 5, sebuah mobil merah. Kita tahu bahwa merah itu kata sifat. Nama-nama warna itu kata sifat ya. Merah itu kata sifat. Kata sifat yang bagaimana? Nama-nama warna itu kata sifat yang ghairu munsharif. Kata sifat yang tidak bertanwin. Nah, bentuk ininya, bentuk muannasnya, bentuk perempuannya itu spesifik. Nah, merah itu laki-laki ahmar. Ahmar mengacu pada pola af'alu. Tapi perempuan bukan ahmaratun. Perempuan dari ahmar adalah hamra'u. Dia mengacu pada pola fa'la'u. Nah, review lagi pelajaran sebelumnya. Jadi mobil merah, kata benda kata sifat, mobil merah, kata benda kata sifat, cuma beda di sebuah bertanwin, di itu beralif lam. Kemudian coba lihat, seorang istri solehah, istri itu kata benda, solehah itu kata sifat, ya. Jadi ini FKB 1. Seorang itu tanwin, di mana kita lekatkan tanwin di kata benda. Jadi kata benda bertanwin, maka kata sifat juga bertanwin. Ya. Nah, kemudian istri solehah itu, kata benda, kata sifat, berarti FKB 1. Itu alif lam. Di mana kita lekatkan alif lam? Di kata benda. Ya, tanwin juga di kata benda, alif lam juga di kata benda. Oleh karena KB-nya beralif lam, maka kata sifatnya juga beralif lam. Jadi kata sifat itu ngikutin kata benda dalam FKB 1. Sekarang coba kita lihat FKB 3, ini sebelah kanan FKB 3, sebuah rumah guru. Rumah kata benda, guru juga kata benda. Sebuah bertanwin. Di mana kita lekatkan tanwin? Ya, tanwin kita lekatkan di kata benda 2. Oleh karena kata benda 1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ya. Nah, rumah guru itu alif lam. Di mana kita lekatkan alif lam juga di KB 2. Ya, di KB 2. Kalau FKB 1, alif lam dan tanwin itu kita lekatkan di KB. Ya, kemudian kata sifat ngikutin. Tapi di FKB 3, kata tanwin sebuah maupun itu kita lekatkan justru di kata benda 2. Di kata benda 2. Oleh karena kata benda 1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Demikian juga sebuah jam sekolah. Jam itu kata benda, sekolah juga kata benda. Sebuah itu tanwin. Di mana kita lekatkan tanwin? Di kata benda 2. Bukan di kata benda 1. Oleh karena kata benda 1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jam sekolah itu alif lam. Di mana kita lekatkan alif lam juga di kata benda 2, ya, bukan di kata benda 1. Sebuah mobil sekolah. Sebuah mobil sekolah. Sebuah itu tanwin, ya. Di mana kita lekatkan tanwin di kata benda 2. Ya, kata benda 2 bertanwin. Sedangkan kata benda 1 tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Kalau dalam bahasa Indonesia, sepintas nggak ada perbedaan itu. Sebuah mobil merah, ini sebuah mobil sekolah. Cuman merah diganti dengan sekolah, ya kan? Kemudian kita banyak yang tidak menyadari bahwa merah dengan sekolah itu secara tata bahasa berbeda. Merah itu kata sifat, sedangkan tanwin itu, sekolah itu kata benda, ya. Kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris, merah itu red. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sedangkan sekolah itu school, kata benda. Ya? Kata benda. Dalam bahasa Arab, merah itu untuk laki-laki ahmar, untuk perempuan hamra. Demikian juga ini, mobil sekolah itu bertanwin. Tanwin kita lekatkan di kata benda 2. Seorang istri guru. Seorang istri guru, kalau di sini seorang istri solehah.
seorang istri guru. Jadi seorang tanwin itu kita lekatkan di KB2. Selalu tanwin itu dilekatkan di KB2 dalam FKB 3. Oleh karena KB1 tidak boleh bertanwin. Ya. Istri guru itu alif lam. Alif lam juga dilekatkan di KB2. Oleh karena KB1 tidak boleh bertanwin. Itulah konsep dasar mengenai FKB1 dan FKB2. Nah, mari kita kerjakan soal-soal ini. Terjemahkan, mari. Sebuah rumah baru. Yang kita tulis dulu mana? Yang kita tulis dulu kata intinya. Ya, kata benda. Kata benda, rumah itu bait, ya. Rumah itu bait. Ya, kita kosongkan dulu harokat huruf akhir. Kemudian baru itu jadid. Ya kan, sudah pernah muncul itu. Jadid, lawan dari qadim, lama. Jadid, ya, jadid. Kemudian sebuah itu, tanwin itu kita lekatkan di mana? Kita lekatkan di ini, di kata benda ini. Jadi baitun. Oleh karena itu kata sifat ngikutin ini. Kalau ini ini un. Baitun jadidun. Itu kalau marfu. Bisa juga baitin. Kalau baitin jadidin. Kalau baitan jadidan. Ingat, perubahan harokat huruf akhir tidak mengakibatkan perubahan makna. Baitun jadidun, sebuah rumah baru. Baitan jadidan, sebuah rumah baru. Baitin jadidin, sebuah rumah baru. Jadi case endingnya saja yang berbeda, arti tetap, ya. Arti tetap. Nah, itu ininya begitu, ya. Kalau sebuah rumah guru, tulis dulu ininya, rumahnya, kata intinya. Rumah juga ditulis, kata benda. Ya, kosongkan harokat huruf akhir dari kata bait itu, ini bait. Kemudian guru itu, ya kalau perempuan mudarrisah, kalau laki-laki mudarris. Ya kita pilih laki-laki saja. Mudarris. Ya, mudarris. Mudarris. Harokat huruf akhir kita kosongkan dulu. Kemudian sebuah itu tanwin. Sebuah itu kita lekatkan di mana? Di kata benda dua. Berarti yang bertanwin itu kata benda dua. Kemudian kata benda dua itu harus majrur. Harus majrur, harus berharokat akhir kasrah. Baik itu double kasrah maupun single kasrah. Ya. Coba lihat ini, mudarris ini bertanwin. Kemudian dia itu majrur, berarti mudarrisin. Sedangkan ini harokat akhir kata benda satu terbuka. Bisa baitu, bisa baita, bisa baiti. Kita pilih saja yang marfu. Baitu mudarrisin. Jadi sebuah rumah guru itu baitu mudarrisin, ya. Baitu mudarrisin. Atau kalau kita potong-potong mengucapkannya bait mudarris. Bait mudarris. Oke. Sekarang rumah baru itu kata bendanya sama dengan nomor satu rumah. Kata sifatnya sama juga baru. Tapi kata sandangnya beda. Nomor satu kata sandangnya sebuah. Nomor dua kata sandangnya itu. Jadi sebuah itu tanwin, itu alif lam. Ya, tulis dulu rumah. Tulis dulu rumah. Ya. Gitu ya. Baik, kosongkan harokat huruf akhir. Kemudian baru itu apa? Baru itu jadid. Ya, seperti ini. Jadid. Ya kan? Jadid, kosongkan harokat huruf akhir. Kemudian itu alif lam. Alif lam dilekatkan di mana dalam FKB1? Dilekatkan di kata bendanya. Jadi al-baitu. Ya, al-baitu bisa al-baiti, bisa al-baita. Nah, kemudian kata sifat itu ngikutin. Kalau kata bendanya itu beralif lam, kata sifat juga beralif lam. Al-jadidu. Jadi kalau ini al-baitu, al-jadidu. Kalau ini al-baita, al-jadida. Kalau ini al-baiti, al-jadidi. Ya, ingat
uh, ingat apa namanya itu sistematika pembentukan FKB ini, FKB 1 dan FKB 2. Jadi rumah baru itu al-baitul jadidu. Ini bertanwin, ini juga bertanwin. Tapi rumah guru itu, rumah itu apa? Rumah itu bait. Tulis bait. Ya, tulis bait. Rumah itu tulis bait. Bait. Kemudian guru itu tulis mudarris. 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 Nah, kemudian itu alif lam. Alif lam itu dilekatkan di mana? Dilekatkan di kata benda satu. Al. Al-mudarris. Sedangkan kata benda satu itu harus majrur. Al-mudarrisi. Harus majrur. Majrur dengan kasrah. Dengan single kasrah. Di sini majrur dengan double kasrah. Oleh karena dia tidak beralif lam. Kalau beralif lam, dia majrur dengan single kasrah. Nah, bagaimana dengan kata benda dua? Kata benda dua terbuka seperti ini juga. Bisa baitu, bisa baita, bisa baiti. Tapi kita pilih saja baitu, ya. Jadi rumah guru itu baitul mudarrisi. Ya. Kalau rumah baru itu al-baitu al-mudarris. Oke, berikutnya sebuah jam rusak. Nah, rusak ini kata sifat rusak baru dikenalkan di edisi 25. Kalau jam sudah. Jam itu apa? Jam itu sa'atun. Tulis saja dulu kata bendanya. Tun tamarbutoh ya. Kosongkan harakat huruf akhir. Kemudian rusak itu maksurun. Perhatikan ini kosakata baru tambahkan ke kosakata lama. Maksurun, broken. Maksurun. Ya, maksurun. Ini kata bendanya itu perempuan, oleh karena dia bertamarbutah. Jadi mu'annas by form, ya, mu'annas menurut bentuk, oleh karena dia bertamarbutah. Bertamarbutah. Oleh karena itu kata benda, kata sifatnya juga harus mu'annas bertamarbutah. Jadi gimana itu kalau ditambahi tamarbutah, ini fatahkan, kemudian ini sesuai dengan ini. Jadi kalau ini sa'atun, ini pun sa'atun. Sa'atun. Jadi sebuah jam rusak, sa'atun maksuratun. Jadi sebuahnya itu ditanwin ini, maksuratun. Coba lihat, kata sifat itu mengikuti kata benda dalam 4 hal. Dalam ketertentuan, dalam jenis kelamin, dalam i'rab, harakat huruf akhir, dan juga dalam bilangan. Sa'atun maksuratun. Ya. Nah, tapi kalau sebuah jam sekolah, jam itu kata benda, sekolah juga kata benda. Nggak sama dengan itu. Kalau di sini sa'atun, di sini nggak boleh sa'atun. Oleh karena kata benda satunya tidak boleh bertanwin, ya. Tidak boleh bertanwin. Jadi sa'atu, perhatikan itu. Sa'atu bukan sa'atun. Oleh karena jam itu nanti akan dijelaskan oleh kata benda. Tidak boleh sa'atun, tapi sa'atu. Ya, sa'atu. Bisa juga sa'ata, bisa juga sa'ati. Jadi harakat huruf akhir kata benda satu ini terbuka. Bisa u marfu, bisa a mansub, bisa i majrur. Ya. Apapun harakatnya, artinya sama. Yaitu apa? Sebuah jam sekolah. Kemudian sekolah. Sekolah itu sebuah sekolah, ya. Madrasah, ya. Madrasah. Ya, madrasah. Dia berakhir dengan tamarbutah. Ini kebetulan saja. Sa'ah itu berakhir dengan tamarbutah. Madrasah juga berakhir dengan tamarbutah. Di sini tidak ada hukum penyesuaian.
Bukan madrasah mengikuti sa'ah, tidak. Ya kebetulan sa'ah itu huruf akhirnya tamarbutah, madrasah juga huruf akhirnya tamarbutah. Kemudian sebuah, di mana kita lekatkan sebuah? Bukan di sini. Bukan di kata benda satu. Kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Jadi sebuah itu kita lekatkan di kata benda dua. Jadi madrasatin. Kok bukan madrasatun? Kok bukan madrasatan? Oleh karena kata benda dua harus majrur. Jadi dia harus berharokat akhir kasrah. Ya, kasrah. Berikutnya, jam rusak itu sama saja. Tulis jam itu sa'ah. Ya, jam itu sa'ah. Sa'ah. Kosongkan huruf akhir. Rusak itu kata sifat, ikutin ini ya. Jadi kalau ini perempuan, kata sifatnya juga perempuan. Maksurah. Ya, sama dengan ini, maksurah. Cuman nomor 3 itu bertanwin, nomor 4 itu beralif lam. Oleh karena itu, alif lam itu kita lekatkan di mana? Di kata benda. Jadi as-sa'ah. Ya. Jadi ingat itu, sin itu huruf matahari. Manakala didahului oleh alif lam, maka lam itu kita idghamkan ke sin. Kita asimilasikan ke sin, sehingga sin itu menjadi 2. Kita beri tanda tasydid, ya. Kemudian lam itu gundul. Dia tidak menyandang harokat apapun oleh karena dia sudah diasimilasikan ke sin. Kemudian kalau kata bendanya beralif lam, maka kata sifatnya juga harus beralif lam. Tambahkan lagi alif lam di sini. Ya, alif lam. Jadi al-maksurah. Al-maksurah oleh karena mim itu termasuk huruf-huruf bulan. Jadi alif lam diikuti oleh mim, lamnya dibaca al. Kalau alif lam diikuti oleh sin, lamnya nggak dibaca as. Kalau ini al-maksurah. Ini apa ini? Ini kalau ini tu, ini pun tu. As-sa'atul maksuratu. Jam rusak itu. Ya, jam rusak itu. Bisa juga as-sa'atal maksurata. Ini ngikutin ini. Bisa juga as-sa'atil maksurati. Tapi kita pilih saja yang marfu. Oleh karena marfu itu satu bentuk dasar i'rab ya. As-sa'atul maksuratu. Jadi as-sa'atul maksurah itu jam rusak itu. Jadi baik kata benda maupun kata sifat beralif lam. Nah, bagaimana dengan jam sekolah itu? Tulis jam sa'ah. Gitu kan? Kemudian tulis sekolah madrasah. Kemudian itu alif lam. Alif lam itu kita sandangkan di mana? Kita lekatkan di mana alif lam itu? Alif lam itu kita lekatkan di kata benda 2 ya. Jadi al madrasah. Kemudian kata benda 2 harus majrur. Majrur dengan kasrah. Al madrasati. Bukan al madrasatin. Oleh karena di depan sudah ada alif lam. Alif lam dengan tanwin itu ingat itu musuh bebuyutan ya. Kalau sudah ada alif lam, tanwin itu hilang satu. Kemudian bagaimana dengan kata benda satu? Ini terbuka. Bisa sa'atu, bisa sa'ata, bisa sa'ati. Bagaimana kita membaca ini? Coba lihat alif lam ini. Alif lam ini didahului oleh huruf yang berharakat u. Ya, kalau kita sambungkan bacaan sa'atu dengan al-madrasah, ini alif sambung ini atau hamzah wasol ini tidak dibaca. Jadi membacanya bukan sa'atu al-madrasati, tapi sa'atul langsung ke mim. Jadi lamnya itu alifnya nggak dibaca. Tapi kalau kita baca terputus-putus, terpotong-potong, baca ini dulu sa'ah, baru baca ini al-madrasah. Dibacaannya. Oleh karena dia merupakan awal bacaan. Tapi kalau disambungkan, jadi alif
Alif sambung ini atau hamzah wasol ini itu tidak dibaca. Jadi jam sekolah itu sa'atul madrasah, beda strukturnya dengan jam rusak itu. Kalau jam rusak itu jamnya beralif lam, rusaknya beralif lam. Tapi kalau jam sekolah itu sekolahnya beralif lam, jamnya tidak. Ya, tidak beralif lam. Sa'atul madrasah. Jadi kalau kita tidak tahu aturan-aturan ini, kalau as-sa'atul maksurah itu jam rusak itu, maka jam sekolah itu biasanya kita katakan as-sa'atul madrasah. Tak boleh. Oleh karena kata benda satu tidak boleh bertanwin. Nah, sekarang mari kita lihat nomor 5, sebuah mobil merah. Nah, coba lihat. Mobil itu apa? Mobil itu sayyarah. Sayyarah, iya kan? Sayyarah. Sayyarah. Sayyarah dia berakhir dengan alif, berakhir dengan tanwin. Kemudian kita lihat sayyarah ini muannats. Muannats by form, oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Maka kata sifatnya juga harus muannats. Merah itu apa? Merah itu aswadu, ahmaru. Ahmaru. Ahmaru untuk laki-laki, untuk perempuan hamra'u. Hamra'u. Kan begitu kan? Dia tidak bertanwin. Ya, dia tidak bertanwin. Bentuk perempuannya spesifik. Bukan laki-laki ahmaru, perempuan ahmaratun, tidak, hamra'u. Jadi bentuk laki-laki warna dasar itu mengacu pada pola af'alu, bentuk perempuannya mengacu pada fa'la'u, ghairu munsharif, ya, ghairu munsharif. Nah, jadi sayyah ini FKW 1, sebuahnya itu tanwin itu kita lekatkan di kata benda 1, kata benda sayyaratun. Tinggal sekarang merah. Merah itu apa? Hamra. Oleh karena sayyarah itu muannats. Jadi hamra. Hamra. Iya, hamra itu tidak bertanwin ya. Hamra itu tidak bertanwin. Jadi sayyaratun hamra'u. Sayyaratun hamra'u bukan sayyaratun hamra'un ya. Hamra'un. Jadi katanya selaras. Mengapa ini bertanwin, ini tidak bertanwin? Kan bukan selaras itu. Nah, selaras dalam arti kalau ini marfu, ini marfu. Ya, ini marfu dengan 2 dhammah. Oleh karena sayyaratun itu merupakan kata benda munsharif bertanwin. Ini marfu dengan 1 dhammah. Oleh karena hamra'u itu merupakan kata sifat ghairu munsharif. Jadi sebuah mobil merah sayyaratun hamra'u, ya. Bukan sayyaratu hamra'u, bukan. Sayyaratun. Ya, sayyaratun. Oleh karena apa? Oleh karena tanwin itu kita lekatkan di kata benda ini, sayyarah. Jadi ya menjadi sayyaratun. Kata sifat ikutin. Nah, ini marfu, ini pun marfu. Kemudian sebuah mobil sekolah, tulis dulu mobilnya. Sayyarah. Kosongkan harakat huruf akhir sayyarah. Kemudian sekolah itu madrasah. Sekolah itu madrasah. Madrasah. Ini FKB 3. Coba lihat kata benda 1 sayyarah tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ya, jadi dia sayyaratu. Kalau kita pilih bentuk marfu atau sayyarata atau sayyarati. Nah, kemudian kata benda 2 itu harus majrur. Harus majrur. Berarti madrasatin. Oleh karena apa? Oleh karena sebuah itu kita lekatkan di kata benda 2. Jadi kata benda 2 itu bertanwin. Madrasatin, ya, madrasatin. Sayyaratu madrasatin. Sekarang mobil merah itu. Ya gimana itu? Ayo kita langsung saja. Mobil merah itu, ya. Jadi ini alif lam ya. Alif lam itu
kita lekatkan di kata benda. Dia menjadi as-sayyaratu. 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 Dia juga seperti as-sa'atu. Jadi sin itu huruf matahari. Manakala didahului oleh alif lam, maka lam itu masuk ke sin. Sin jadi dua dengan tasdid. Ya. Sin dengan dua jadi menjadi dua dengan tasdid, alif lam itu menjadi kosong tanda, tidak menyandang tanda apapun. As-sayyaratu, ini merah, selaraskan dengan ini. Kalau kata benda beralif lam, merah juga beralif lam. Al-hamra'u. Al-hamra'u. As-sayyaratu al-hamra'u. Mobil merah itu. Ya, seandainya mobil ini kita ganti dengan jam, as-sa'atu, ini juga al-hamra'u, ya. As-sa'atu al-hamra'u. Ya, jam merah itu. Tapi kalau kata bendanya ini kita ganti dengan sunduk, sudah muncul di ini sebelumnya, apa sunduk? Sunduk itu kotak, ya. Jadi as-sunduku laki-laki, oleh karena tidak beralif lam, ini al-ahmaru. Oleh karena bentuk laki-laki dari merah itu ahmar, al-ahmaru. Oke, mobil sekolah itu lihat, mobil sekolah itu, mobil tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Berarti sayyaratu. Lihat, ini tidak bertanwin, tidak beralif lam. Bisa juga sayyarata, bisa juga sayyarati. Sekolah itu, itunya kita lekatkan di sekolah, di kata benda dua. Jadi al-madrasah. Al-madrasah, kemudian kata benda dua itu harus majrur. Al-madrasati. Jadi mobil sekolah itu sayyaratul madrasati. Ya. Jadi bentuk-bentuk perasa ini nanti akan kita pasangkan dalam kalimat kalau kita sudah sampai ke kalimat. Ya, misalnya kita bentuk kalimat, saya sedang menunggu mobil sekolah itu. Gimana itu? Kan begitu kan? Oke, seorang istri yang solehah. Ini kata benda selaraskan dengan kata sifat yang diselaraskan dengan kata benda. Istri itu apa? Istri itu zaujah. Ya kan? Sudah pernah muncul itu. Zaujah. Marbutah. Zaujah. Seorang berarti zaujatun. Seorang itu tanwin. Tanwin itu kita lekatkan di kata benda. Zaujatun. Kata sifatnya solih. Ya, solih. Bentuk perempuannya solihatun. Jadi zaujatun solihatun. Solihatun. Zaujatun solihatun itu seorang istri yang soleh. Kalau seorang istri guru, ini hubungan apa? Ini hubungan pemilikan. Ya. Jadi pemiliknya guru, yang dimiliki itu istri. Seorang istri guru, tulis dulu istri kata benda satu. Zaujah. Kan begitu kan? Kemudian guru itu pastilah guru laki-laki ya. Oleh karena ini istri. Mudarris. Mudarris. Kemudian seorangnya kita lekatkan di mana? Seorangnya itu tanwin, kita lekatkan di kata benda dua. Jadi yang bertanwin itu kata benda dua. Di samping bertanwin, kata benda dua itu harus majrur. Berarti mudarrisin. Zaujatu mudarrisin. Atau zaujata atau zaujati mudarrisin. Ya. Kalau seorang suami guru, misalnya ya, seorang suami guru, ya, suami itu apa? Suami itu bentuk mudzakkar dari zaujah, zaujun, hilang kata marbutah. Ya, ini tidak bertanwin ya. Zauju.
Itu suami. Yang punya suami itu perempuan. Berarti guru laki-laki kita ubah menjadi guru perempuan. Mudarrisatun, ya. Gimana teknik mengubah laki-laki ke perempuan? Ya. Mudarrisatun. Jadi fathahkan huruf akhir. Mudar, ini ra di sini ada mudarri, tambahkan ta marbutah. Apa harakat ta marbutah itu? Itu ta marbutah itu ini marfu, ya. Apa majrur? Zauju mudarrisatin. Zauju mudarrisatin. Suami guru perempuan itu. Kemudian istri guru itu. Istri guru itu. Istri guru itu. Istri apa istri? Zaujatu ini, ya. Jangan ketukar-tukar itu. Zaujatu. Zaujatu. Kan begitu kan? Guru itu yang punya istri, jelas guru laki-laki, mudarris. Mudarris. Nah, kemudian itunya kita lekatkan di mana itunya? Kita lekatkan di kata benda dua. Al-mudarris, ya. Al-mudarris. Kemudian apa harakat ini sini ini? Harakatnya majrur, harakatnya kasrah, ya. Jadi zaujatul mudarrisi. Istri guru itu. Kalau istri solehah itu, istri solehah itu, itunya itu alif lam. Kita lekatkan di mana? Kita lekatkan di kata benda dulu. Jadi az-zaujatu. 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 Ya kan? Kemudian kata sifatnya salihah. Itu ngikutin ini. Jadi az-zaujatu salihatu. Az-zaujatu salihatu. Lihatu. Az-zaujatu salihatu. Ya, az-zaujatu salihatu. Kalau ini zaujatul mudarrisi, zaujatul mudarrisi. Nanti akan kita pelajari prasakata benda dengan kombinasi kata benda satu, kata benda dua, kata sifat. Ya, kata sifat. Jadi kata sifat itu menjelaskan salah satu. Bisa kata sifat itu menjelaskan ini, kata benda satu, bisa dia menjelaskan kata benda dua. Jadi kalau dia menjelaskan kata benda satu, dia selaraskan dengan kata benda satu. Kalau dia menjelaskan kata benda dua, dia selaraskan dengan kata benda dua. Ya, selaraskan dengan dua. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.